Konon, pada zaman dahulu kala, di dalam hutan ada kolam yang dikelilingi rimbunnya rerumputan tinggi. Ada kerajaan Katak, penghuninya sangat banyak. Raja Katak memiliki 3 anak laki-laki sebagai pangeran yang menjadi calon pewaris tahta kerajaan. Ketiga pangeran itu besar dan tumbuh di kolam tersebut. Mereka sama sekali tidak pernah menjejakkan kaki ke dunia luar, dunia di luar rimbunnya rerumputan. Setiap tahun, kerajaan mengadakan lomba gulat untuk menentukan siapa yang paling kuat. Dan setiap turnamen, pemenangnya adalah selalu Pangeran Katak pertama. Dan tidak ada yang bisa menandinginya. Karena merasa menjadi Katak terkuat, pangeran pertama menjadi sombong. Dia selalu memamerkan kekuatannya dan menantang setiap Katak yang ditemuinya. Dia sangat bangga atas kekuatannya dan merasa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menandinginya. Tentu saja rakyat kerajaan Katak sangat benci akan kesombongan pangeran tersebut. Suatu hari saat termenung, pangeran melihat seekor burung terbang melintas di atas kolam tersebut. Dan Katak itu pun berkata, "Wah, makhluk apa itu? Kenapa bisa melayang di udara? Oh, seandainya aku bisa menaikinya, aku ingin sekali menjadikannya sebagai pelayanku," ucap pangeran pertama itu dalam hati. "Aku yakin semua makhluk di sini akan menghormatiku," pikir pangeran tersebut dengan sifat sombongnya. Namun, untuk menangkap burung itu, maka dia pun harus keluar dari kolam dan menembus lebatnya rumput di sana. Tetapi dengan sifat sombongnya tersebut dan menganggap bahwa dirinya lah yang paling kuat, Pangeran Katak itu pun dengan percaya diri meninggalkan kolam tersebut dan memasuki dunia asing yang belum pernah sama sekali dia masuki. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia bertemu dengan seekor jangkrik yang sedang asik memakan rumput. Dan dengan sombongnya pangeran itu bertanya kepada jangkrik tersebut, "Hei, makhluk bodoh dan lemah, apa kau tahu di mana jalan keluar untuk melewati rumput dan semak belukar yang lebat ini?" ucap pangeran tersebut. Karena si jangkrik itu merasa kalau dia ada yang memanggil, jangkrik itu pun menoleh ke arah suara tersebut. Lalu ketika jangkrik tersebut melihat yang memanggilnya hanyalah seekor katak yang tengah berdiri di depannya dengan sikap yang sombong, jangkrik itu pun spontan saja langsung tertawa dan dengan girangnya. Tetapi dia tidak menjawab karena yang memanggilnya hanyalah seekor katak yang lebih lemah daripada dirinya. Nah, dengan asiknya, jangkrik itu pun melanjutkan makan siangnya tanpa memperdulikan si katak. Karena tidak mendapat respon dari jangkrik, katak itu pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya dan berkata, "Dasar jangkrik gila." Demikian ucap pangeran dalam hati dengan kesalnya. Sepanjang perjalanan, Pangeran Katak yang sombong itu bertemu dengan banyak sekali makhluk hidup seperti ulat, siput, belalang, dan lainnya. Pangeran Katak itu pun selalu bertanya kepada semua hewan yang ditemuinya dan dengan tetap memakai sifat sombongnya tersebut. Dan seperti halnya kepada jangkrik tadi, dia selalu bertanya dengan nada yang sombong. Alhasil setiap pertanyaan Katak itu pun ditertawakan oleh makhluk-makhluk tersebut. Dan pada akhirnya Katak itu pun
bertemu dengan seekor ular yang sedang tidur. Dia tidak pernah bertemu dengan ular. Maka seperti biasa, dengan sifat sombongnya, Katak itu menendang ular yang sedang tidur itu untuk membangunkannya. "Hai, makhluk panjang, lemah dan pemalas, ayo bangun. Aku pangeran terkuat mau bertanya," teriaknya. Dan si ular itu pun sangat terusik karena waktu tidurnya yang diganggu oleh Katak tersebut. Karena kesalnya sang ular, karena selain dia menendang dirinya, Katak itu mengatakan bahwa dia makhluk lemah. Kontan saja ular tersebut langsung menyambar Pangeran Katak itu. Dan kemudian Pangeran Katak yang sombong itu pun akhirnya mati dimakan ular. Demikianlah kisah dongeng Katak dalam tempurung yang sangat terkenal. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut bahwa pengetahuan yang luas sangatlah penting untuk bertahan hidup. Janganlah seperti Katak dalam tempurung, hanya mempunyai pengetahuan terbatas dan kekuatan sedikit saja sudah menjadikan diri kita menjadi sombong dan meremehkan orang lain. Ingatlah, ada pepatah lain yang mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit.